Oke, langsung saja kita mulai mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Pembahasan hari ini mengenai komputer. Pembahasan mengenai hari ini selengkapnya mengenai komputer itu akan dibagi sebanyak 5 pembahasan. Pembahasan yang pertama di situ ada definisi komputer. Pembahasan berikutnya prinsip kerja komputer, pembahasan yang kedua komponen komputer, pembahasan yang ketiga pembahasan yang keempat peralatan input, pembahasan yang kelima peralatan output. Langsung kita masuk pada inti pembahasan yang pertama yaitu definisi komputer. Arti yang pertama, komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output berupa informasi. Secara definisi, komputer diterjemahkan sebagai sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama, dapat menerima data atau input, mengolah data atau proses, dan memberikan informasi atau output, serta terkoordinasi di bawah kontrol program yang tersimpan di memorinya. Di sini untuk dikatakan definisi komputer sekumpulan alat elektronik. Artinya sekumpulan berarti untuk komputer terdiri dari lebih dari satu komponen. Elektronik karena menggunakan peralatan listrik atau merupakan peralatan listrik. Di mana untuk sekumpulan alat elektronik ini yang saling bekerja sama. Komputer dapat menerima input, dapat memproses, dapat memberikan output, di bawah kontrol program yang tersimpan di dalam memori. Di sini mengenai pengertian komputer. Pembahasan berikutnya yang kedua, prinsip kerja komputer. Sesuai dengan gambar yang tertera sekarang, prinsip kerja komputer dimulai dari input, terus ke proses, terus ke output. Nah, penjelasannya di sini yang dinamakan dengan input device atau peralatan input yaitu untuk memasukkan data ke dalam komputer. Prosesor itu merupakan perangkat yang mengelola aktivitas komputer. Di dalam CPU itu ada yang dinamakan control unit atau CU dan ALU, Arithmetic Logic Unit. Kontrol unit digunakan untuk mengontrol perangkat yang terpasang pada komputer. Jadi fungsinya mengontrol terjaminnya perangkat komputer mulai dari menjalankan sampai menampilkan output. Kalau untuk yang ALU digunakan untuk mengolah data aritmatika dan data logika. Jadi bagian-bagian yang mengerjakan hitungan matematika dan penyelesaian menggunakan logika, jawaban ya atau tidak, benar atau salah, atau untuk jika yang kemungkinan lain, itu diselesaikan pada bagian ALU. Prinsip kerja komputer berikutnya di sini ada memori. Memori dimaksudkan sebagai media penyimpanan data. Memori terbagi ada ROM, ada RAM. ROM, read only memory. Sedangkan RAM, random access memory. Apa yang dimaksud dengan ROM, apa yang dimaksud dengan RAM? ROM atau read only memory yaitu memori yang hanya dibaca saja dan sudah diisi oleh pabrik, digunakan untuk membaca sistem operasi di disk. Sedangkan random access memory atau RAM
itu memori yang diakses secara random berfungsi untuk menyimpan data sementara waktu. Diartikan kalau untuk read only memory ini merupakan memori permanen. Sedangkan untuk yang RAM ini merupakan memori sementara. Diartikan kalau untuk ROM, read only memory, listriknya kita matikan, ROM tidak akan hilang. Tetapi kalau untuk RAM namanya sementara, listriknya kita matikan ke saluran komputer, itu memorinya akan hilang. Jadi bisa bertambah, bisa berkurang, atau hilang itu yang RAM. Prinsip kerja komputer berikutnya ada output device atau peralatan output untuk menghasilkan keluaran. Pembahasan berikutnya mengenai komponen komputer. Komponen komputer dibagi 3, yaitu ada hardware, ada software, ada brainware. Hardware merupakan perangkat keras, yaitu perangkat fisik dari komputer yang dapat kita lihat dan rasakan. Contoh, seperti peralatan input-output, storage device, monitor, caching unit, dan CPU. Software atau perangkat lunak, yaitu program komputer untuk menjalankan suatu pekerjaan. Seperti sistem operasi, sistem program utility, program aplikasi, program paket, dan bahasa pemrograman. Brainware atau user yaitu pengguna yang terlibat langsung dalam pemakaian komputer. Seperti sistem analis, programmer, operator, dan lain-lain. Ini merupakan komponen komputer. Jadi ada perangkat kerasnya, hardware, ada perangkat lunak, softwarenya, ada user, brainware, pengguna yang terlibat langsung dalam pemakaian komputer. Sebagai contoh di sini hardware komputer. Seperti pada gambar yang tertera sekarang, hardware-nya di sini ada keyboard, nanti ada floppy disk, ada CD DVD, ada mikrofon, ada speaker, monitor, floppy disk drive, ada CD DVD drive, ada sistem unit, ada printer, ada drive, ada flash memory atau card reader. Ini merupakan contoh dari hardware komputer, perangkat keras komputer, yaitu perangkat fisik dari komputer yang dapat kita lihat dan dapat kita rasakan, dapat kita raba. Nah, ini untuk hardware perangkat keras. Kita masuk pada peralatan input. Peralatan input yang pertama ini merupakan keyboard. Ini merupakan papan pengetikan, di mana untuk keyboardnya di sini ada berbagai tipe. Ada tipe keyboard QWERTY, ini yang biasa kita gunakan. Ada keyboard Arabic, ada keyboard Dvorak, ada keyboard Core. Tentunya untuk yang kita kenal, ini untuk yang keyboard QWERTY. Peralatan input yang lain selain keyboard, ini ada mouse, joystick, trackball, ada track point, like pen, touchscreen, mikrofon, fingerprint. Nah, ini merupakan alat-alat input device. Input device berikutnya yang dinamakan dengan scanner. Jadi kita bisa mengambil dari sebuah dokumen berupa kertas untuk dijadikan file digital. File-file dari hasil scanner. Ini alatnya berupa scanner.
Terus scanner berikutnya ada scanner barcode, iris, dan sidik jari. Ini masih merupakan alat input. Jadi scanner barcode digunakan untuk membaca barcode dari barang. Nanti ada fingerprint, ada detek iris, ada detek sidik jari. Ini semuanya merupakan alat input. Sedangkan yang merupakan peralatan output, output yang dihasilkan komputer berasal dari pengolahan data yang dapat digolongkan menjadi 4 bentuk. Output bentuk yang pertama tulisan. Tulisan terdiri dari huruf, angka, karakter khusus, dan simbol. Bentuk yang kedua image dalam bentuk grafik atau gambar. Output yang ketiga suara dalam bentuk musik, ucapan, atau suara lainnya. Output yang keempat bentuk yang dapat dibaca oleh mesin dalam bentuk simbol yang hanya dapat dibaca dan dimengerti oleh komputer. Ini peralatan output. Jadi contoh outputnya itu ada sebanyak 4. Peralatan outputnya nanti akan dibahas berikutnya. Layar penampil. Macam-macam layar penampil. Yang pertama ada model CRT. CRT merupakan aliran elektron yang dipancarkan dari pemancar elektron yang kemudian difokuskan dan diarahkan oleh medan magnet sehingga mengenai layar yang dilapisi fosfor yang membuatnya bersinar. Macam layar penampil yang kedua di sini ada LCD. Terus ada LCD display screen. Yang dimaksud dengan LCD yaitu LCD menggunakan lebih sedikit energi karena bentuk layarnya PP, lebih kecil, ringan, dan tanpa masalah radiasi. LCD memiliki lapisan kristal cair yang diapit oleh 2 lempengan gelas. Lempengan yang atas transparan dan terpolarisasi, sedangkan lempengan yang bawah merupakan refleksi. Kelemahan LCD adalah tampilannya kurang jelas apabila dilihat dari samping karena LCD tidak mengeluarkan sinar seperti CRT. Perkembangan berikutnya setelah LCD ada yang dinamakan dengan LED LED. Yang dimaksud dengan LED display screen yaitu interface dengan tampilan yang memiliki ukuran besar. Tujuan LED display agar dapat dilihat oleh banyak user. Jenis dari LED display screen ada liveboard, smartboard, projection, atau proyektor. Nah, ini untuk mengenai contoh dari layar penampil berupa CRT. Atau untuk istilahnya kita menyebutnya dengan layar monitor tabung. Nah, ini untuk yang model LCD. Jadi sudah berbentuk tipis. Kalau perkembangan berikutnya ada yang menggunakan istilahnya LED. Nah, ini yang dimaksudkan dengan LCD proyektor untuk yang tadi merupakan layar besar. Jadi untuk yang LED display screen. Pembahasan berikutnya mengenai printer. Printer berfungsi untuk mencetak tulisan, gambar, dan tampilan lain di media kertas. Resolusi printer disebut dengan DPI, dot per inci, jumlah titik dalam area inci. Kaitannya dengan DPI, semakin tinggi resolusinya, maka semakin bagus cetakan yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin rendah resolusinya, maka hasil cetakan akan buruk. Jadi untuk output, peralatan output yang pertama tadi mengenai layar penampil. Yang kedua untuk yang dinamakan peralatan outputnya ada printer.
Mengenai jenis printer, yang pertama ada dot matrix, memiliki resolusi 80 sampai 120 dpi. Printer dot matrix menggunakan kepala cetak yang berisi sekumpulan jarum besi. Image atau karakter dibentuk dengan kombinasi jarum, membentuk pola yang akan dicetak. Pola dari jarum diketukkan ke karbon, sehingga membentuk pola di kertas. Ini yang model dot matrix. Perkembangan berikutnya ada inkjet printer. Printer ini membentuk karakter atau grafik dengan suatu kepala cetak yang mempunyai pipa penyemprot kecil, nozzle, yang menyemprotkan tinta ke kertas. Supaya mendapatkan hasil yang tepat dan benar, tinta yang disemprotkan diarahkan ke bidang sasaran oleh satu atau lebih elektronik deflektor yang mengatur posisi horizontal dan vertikal dari tinta yang disemprotkan. Laser printer. Laser printer memiliki resolusi 1200 dpi. Laser printer ini merupakan teknologi gabungan antara teknologi zero grafik yang ditemukan di fotokopi dengan teknologi laser. Dengan sistem ini, output digital dari komputer diubah menjadi pulsa sinar laser dan ditembakkan ke suatu drum yang peka terhadap sinar laser. Keuntungan dari printer laser dapat mencetak kualitas karakter yang baik. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis printer, di sini saya sertakan gambar. Jadi untuk contoh ini yang merupakan jenis printer dot matrix. Jadi untuk jenis printer dot matrix intinya masih menggunakan pita. Sama halnya kalau pada mesin ketik. Ini model yang dot matrix. Terus perkembangan berikutnya ada yang jenis inkjet printer, sudah menggunakan tinta. Nah ini untuk contoh dari printer inkjet printer. Contoh yang berikutnya yang laser printer. Ini yang model laser, di mana untuk ini mengenai tempat dari tinta fotokopinya seperti di sini. Nanti sama halnya untuk printer yang lain. Kalau untuk yang di sini tadi mengenai printer yang dot matrix, itu kan hanya menghasilkan warna hitam saja. Kalau untuk yang inkjet, nanti bisa warna hitam dan warna lain. Kalau untuk yang laser, sama nanti untuk kelengkapannya, tapi untuk hasilnya akan lebih bagus karena DPI-nya lebih tinggi. Berikutnya ada model 3 dimensi printer. Ini contohnya. Untuk output berikutnya di sini berupa speaker. Tadi kan untuk mengenai hasil dari output, saya cari dulu di sini slide-nya. Hasil dari output kan bisa berupa tulisan, bisa berupa image, bisa berupa suara, bisa berupa simbol. Nah, kaitannya dengan suara berarti untuk outputnya menggunakan speaker. Bisa kita menggunakan speaker biasa atau bisa menggunakan speaker Bluetooth atau menggunakan headphone dan speaker yang lain. Nah, sesuai dengan gambar di sini, ini kita berbicara menggunakan mic, sinyal masih kecil menggunakan mic, akan ditangkap menggunakan preamp mic, terus diolah menggunakan amplifier untuk menghasilkan gelombang suara yang sudah diperkuat. Sehingga untuk suara yang dihasilkan akan lebih keras. Ini mengenai hari ini untuk belajar mengenai interaksi manusia dan komputer. Jadi untuk sebagai kesimpulannya, saya harapkan untuk hari ini mahasiswa memahami sebanyak 5 pembahasan.
Pembahasan yang pertama, mahasiswa bisa memahami definisi komputer. Tentunya kan kita sering mendengar kata komputer, tapi ya kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan komputer. Komputer itu apa toh? Itu kita harus memahami. Saya harapkan dengan pembelajaran hari ini, mahasiswa sudah memahami pengertian komputer. Saya harapkan pemahaman yang kedua mengenai prinsip kerja komputer. Pemahaman yang ketiga, komponen komputer. Pemahaman yang berikutnya, paham mengenai peralatan input dan paham mengenai peralatan output. Nah, di sini mengenai definisi dari komputer. Nah, ini mengenai pengertian dari komputer. Intinya, komputer itu sekumpulan atau seperangkat alat elektronik yang saling bekerja sama. Yang dapat menerima input, memproses, dan memberikan informasi atau output. Terus komputer itu dapat terkoordinasi di bawah program yang tersimpan di memori. Kalau yang atas ini untuk mengenai arti komputer. Komputer itu awalnya merupakan mesin penghitung elektronik secara cepat dan dapat menerima input digital. Kemudian memproses sesuai dengan program yang tersimpan di memori dan menghasilkan outputnya berupa informasi. Ini definisi komputer. Nah, silakan untuk dipahami ini mengenai pembahasan kedua prinsip kerja komputer. Intinya itu prinsipnya kita memberikan perintah input device, terus diproses lewat CPU. Di dalam CPU itu ada CU dan ALU ditambah dengan memori unit. Terus nanti untuk bisa menghasilkan outputnya. Atau nanti untuk bisa disimpan ke media penyimpanan, di mana untuk yang sudah disimpan itu bisa kita buka kembali. Jadi dari CPU bisa menyimpan, ataupun dari CPU bisa mengambil dari penyimpanan tadi. Ini untuk memori, untuk panahnya kan bolak-balik. Yang ini sama, panahnya bolak-balik. Jadi bisa menambah ke memori, bisa menyimpan ke memori, bisa untuk mengambil yang sudah ada di memori. Prinsip kerja komputer itu intinya dari input, proses ke output. Kalau untuk yang input device, artinya untuk peralatan input, untuk memasukkan data ke dalam komputer. Tadi apa saja yang termasuk ke dalam input device? Nah, peralatan input yang pertama keyboard. Berikutnya ada mouse, joystick, trackball, trackpoint, trackpen, touchscreen, mikrofon, fingerprint, scanner. Yaitu merupakan alat input. Yang berikutnya di dalam alat pemrosesan CPU itu ada prosesor, perangkat yang mengelola aktivitas komputer. Di dalamnya ada CU dan ALU. Di dalam CPU juga ada memori, ada ROM, ada RAM. Prinsip kerja yang berikutnya yaitu output device, peralatan untuk menghasilkan keluaran, untuk menghasilkan informasi. Apa saja yang termasuk output device? Tadi sudah dicontohkan. Yang pertama berupa layar penampil. Jenis-jenis monitor. Terus bisa menggunakan LCD proyektor. Untuk output berikutnya menggunakan printer. Nah, ini contoh dari printer. Ada jenis dot matrix, ada jenis inkjet, ada jenis laser printer. Atau untuk yang 3 dimensi printer. Nah, ini untuk yang menampilkan output berikutnya berupa speaker untuk menampilkan suara.
Nah, untuk perkuliahan hari ini sebelum saya akhiri, saya ingin memberikan tugas kepada mahasiswa. Silahkan untuk dibuat kesimpulan. Kesimpulan saja ya, berarti hanya ringkasnya saja mengenai pembahasan hari ini komputer. Saya ingatkan kembali, di sini tadi membahas definisi komputer, prinsip kerja komputer, komponen komputer, peralatan input, dan peralatan output. Silahkan untuk disiapkan kertas, disiapkan alat tulis untuk membuat kesimpulan hari ini mengenai komputer. Nah, silahkan bisa dilanjutkan pembuatan kesimpulannya. Monggo. Kesimpulan mengenai definisi komputer, prinsip kerja komputer, komponen komputer, peralatan input, dan peralatan output. Silakan dibuat kesimpulan ringkas-ringkas saja.
Nah, silahkan untuk diteruskan membuat kesimpulan mengenai kuliah hari ini. Saya akhiri dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu pada pertemuan berikutnya.